Let's take care Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga Indonesia. Let's take care Indonesia. Mari kita jaga Indonesia.
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Patrick Kluivert resmi panggil Adrian Wibowo ke Timnas Indonesia, turun di laga kontra Taiwan dan Lebanon. Patrick Kluivert resmi memanggil Adrian Wibowo ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Konfirmasi itu disampaikan klub Adrian Wibowo Los Angeles FC di akun Instagram resmi mereka @lavch. 5 pemain kami telah terpilih masuk mewakili negara masing-masing di FIFA Matchday September 2025. Tulis Lavch merujuk kepada Denis Bowanga yang dipanggil Timnas Gabon, Nathan Ordaz El Salvador, San Heung-min Korea Selatan, Matthew Choiner Prancis, dan Adrian Wibowo Indonesia. Pengumuman yang disampaikan LAFC tentunya mengejutkan. Sebab dari daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday September 2025, tidak terdapat nama Adrian Wibowo. Selain itu, hanya 2 nama yang dalam beberapa minggu terakhir menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI, yakni Miliano Jonathans dalam kurung FC Utrecht dan Mauro Zejstra dalam kurung FC Volendam. Disinyalir Adrian Wibowo akan resmi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan aksi ritualnya, yakni bersalaman dengan pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi. Winger 19 tahun ini diprediksi akan mengikuti pemusatan latihan bersama Kevin Dix dan kawan-kawan di Surabaya, Jawa Timur. Ia bisa ikut berlatih bersama Jay Itzes dan kawan-kawan meski tidak turun di laga resmi melawan Taiwan dalam kurung 5 September 2025 dan Lebanon dalam kurung 8 September 2025. Harapannya dengan ikut berlatih bulan ini, Adrian Wibowo sudah tune in saat Timnas Indonesia menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober 2025. Kehadiran Adrian Wibowo penting untuk menambah daya dobrak Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Adrian Wibowo akan ditempatkan sebagai winger kanan. Ia akan bersaing dengan Miliano Jonathans dan Marcelino Ferdinand yang akan diperankan di posisi tersebut. Adrian Wibowo dalam 2 musim terakhir masuk skuad utama LAFC. Di MLS 2025, Adrian Wibowo telah mencatatkan 19 menit tampil dari 2 pertandingan.
saat LAFC main di Piala Dunia Klub 2025 pada Juni-Juli 2025, Adrian Wibowo masuk skuad utama. Sayangnya, winger lincah ini gagal bermain. Adrian Wibowo sejauh ini lebih banyak bermain bersama tim kedua LAFC. Dari 10 laga bersama LAFCII musim ini, Adrian Wibowo mengemas 4 gol. Satu masalah mengintai Liverpool usai rekrut Alexander Isak. Liverpool sukses merekrut Alexander Isak dari Newcastle United dengan mahar fantastis 144 juta euro, menjadikannya pembelian termahal klub sekaligus di Liga Inggris. Total pengeluaran Liverpool untuk pemain baru musim ini sudah melewati 450 juta euro, terbesar di antara klub-klub top Eropa. Kehadiran Isak tentu jadi kabar menggembirakan bagi fans Liverpool yang haus striker murni di lini depan. Namun, perekrutan ini juga menimbulkan satu masalah serius menurut pandit sepak bola Paul Merson. Dengan persaingan ketat bersama Hugo Ekitike dan Cody Gakpo, Merson memprediksi ketegangan dalam skuad Arne Slot tak terhindarkan. Saya pikir ini cuma soal waktu sebelum masalah itu muncul, ujarnya. Apakah Liverpool mampu mengelola amunisi besar ini tanpa gesekan? Atau justru akan jadi bumerang bagi keharmonisan tim? Bagaimana menurut kalian? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Manchester City masih inkonsisten, Pep Guardiola ogah berubah. Manchester City kembali terpeleset. Bertandang ke markas Brighton pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 Minggu dalam kurung 31 Agustus 2025, pasukan Pep Guardiola tumbang 1-2. Erling Haaland sempat membawa City unggul di menit ke-34, namun penalti James Milner dan gol menit akhir Brajan Gruda memastikan kekalahan The Citizens. Kami bermain sangat baik selama 1 jam. Tapi setelah kebobolan kami lupa bermain, ujar Guardiola. City kini terdampar di posisi 13 klasemen dengan hanya 1 kemenangan dan 3 poin dari awal musim, hasil yang jelas jauh dari ekspektasi. Meski terus dikritik, Guardiola menolak mengubah filosofi bermainnya. Saya tidak akan pernah mengubah cara bermain kami. Itu yang membawa kami ke sini, 18 gelar termasuk 4 Premier League beruntun, tegasnya dengan nada sarkas. Dominasi 64% penguasaan bola dan hanya 3 tembakan ke gawang menunjukkan City kesulitan menembus pertahanan lawan. Masalah inkonsistensi yang menghantui sejak musim lalu tampaknya belum terselesaikan. Menurut kamu, apakah Pep harus mulai beradaptasi dengan pendekatan baru? Atau justru tetap bertahan dengan filosofi lamanya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea rampungkan transfer wonderkid di menit terakhir, buang pemain tak terpakai di skuad utama. Chelsea bergerak cepat di detik-detik akhir jendela transfer. Wonderkid Rico George dikabarkan segera hengkang dari Stamford Bridge setelah RB Leipzig menunjukkan minat serius untuk merekrutnya. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya telah mengajukan permintaan transfer sejak awal Agustus demi mendapatkan menit bermain lebih banyak di level senior. Kehadiran Jamie Gittens dan Alejandro Garnacho membuat posisi George makin terancam. Meski sempat tampil sebagai pengganti melawan Fulham, Chelsea tampaknya siap melepas sang pemain demi kariernya. Sebagai langkah antisipasi, klub bahkan memanggil kembali Mark Guiu dari masa peminjaman di Sunderland. Rencana awal untuk membawa George ke Serie A sempat gagal, namun peluang hijrah ke Bundesliga kembali terbuka setelah Leipzig kehilangan Xavi Simons ke Tottenham.
Klub Jerman itu kini menjadikan George sebagai target prioritas bersama Konrad Harder dari Sporting CP. Kontak langsung antara Chelsea, Leipzig, dan George dilaporkan terjadi di hari batas waktu. Transfer di menit-menit akhir masih sangat mungkin. Apakah kepindahan ini jadi keputusan terbaik bagi Tirique George? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk. Manchester United rebut 3 poin dramatis, Ruben Amorim tak kuasa tahan emosi. Manchester United akhirnya bangkit. Kemenangan dramatis diraih saat menjamu Burnley di Old Trafford Sabtu (30 Agustus 2025) dalam laga yang syarat tekanan usai kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di EFL Cup. Momen seperti ini menentukan segalanya. Kami memang tidak selalu bermain sempurna, tapi semangat dan kerja keras para pemain terlihat jelas, ujar pelatih Ruben Amorim penuh emosi kepada BBC Sport. Pelatih asal Portugal itu tak kuasa menahan emosinya. Beberapa bulan terakhir sangat berat. Tapi saat para pemain berjuang seperti ini, saya akan selalu menyayangi mereka, tambahnya. Bahkan ketika Amad Diallo gagal mencetak gol, Amorim tetap memberi apresiasi atas usahanya. Kemenangan ini menjadi titik balik moral bagi Setan Merah. Striker anyar Bryan Mbeumo turut mencuri perhatian dengan kontribusinya di laga penting ini. Ia menegaskan setiap menit di lapangan harus dimaksimalkan demi hasil terbaik. Apakah ini awal kebangkitan Manchester United bersama Amorim? Bagaimana pendapat kalian soal performa tim sejauh ini? Yuk, sampaikan opinimu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards. Bintang Real Madrid Vinicius pamer selebrasi baru ala padel. Ternyata ini maknanya. Selebrasi unik Vinicius Junior usai cetak gol kemenangan Real Madrid lawan Mallorca membuat penonton di Santiago Bernabeu awalnya bingung. Gerakan seperti mengayunkan raket padel ternyata adalah penghormatan khusus untuk Joan Lebron, pemain padel profesional Spanyol sekaligus teman dan penggemar Madrid. Setelah rayakan gol dengan rekan setim, Vinicius menambahkan gerakan tersebut dan menjelaskan lewat Instagram, "Un poco de padel en Bernabeu" sedikit padel di Bernabeu. LeBron yang hadir langsung di tribun membalas "El Mejor" yang terbaik. Pelatih Xabi Alonso pun memuji penampilan Vinicius yang kini menunjukkan peningkatan signifikan. Musim lalu, Vini mendapat kritik dengan hanya 11 gol, kalah dari Mbappe. Namun kini di bawah Alonso, ia sudah sumbang 2 gol dan 1 assist dalam 3 laga La Liga. Menurut Anda, apakah selebrasi baru ini akan jadi ciri khas Vinicius musim ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Real Madrid selangkah lagi rekrut bintang Man United transfer mengejutkan di detik terakhir.
Real Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan transfer mengejutkan dari Manchester United Kobbie Mainoo. Di hari terakhir bursa transfer, laporan menyebut gelandang muda Inggris itu siap hengkang demi menit bermain reguler. Bos Man United, Ruben Amorim, sempat menyatakan bahwa Mainoo akan bersaing langsung dengan Bruno Fernandes. Namun banyak pihak, termasuk mantan striker Rangers, Elaine Choice, menyebut keputusan itu aneh. Menurutnya mustahil bagi Mainoo menggeser Fernandes yang merupakan kapten dan pemain kunci MU. Mainoo pun dilaporkan kecewa karena hanya jadi pelapis. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa sang pemain telah menyampaikan keinginannya untuk dipinjamkan, bukan dijual permanen. Ia ingin bermain rutin agar bisa kembali ke timnas Inggris jelang Piala Dunia. Sayangnya MU masih menahan kepergiannya, apalagi setelah cedera yang menimpa Chun Ha dan Mason Mount. Namun tekanan dari Mainoo semakin kuat jelang tenggat waktu. Apakah transfer ini akan jadi kejutan terakhir yang mengguncang bursa musim panas? Menurut Anda, apakah Real Madrid tepat mengincar Mainoo? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some Real Madrid geram dengan wasit Spanyol usai 3 gol dianulir, kontroversi terus berlanjut. Real Madrid membuka musim La Liga dengan sempurna 3 kemenangan dari 3 laga, sejajar hanya dengan Athletic Club setelah Barcelona tergelincir di Vallecas. Namun di balik kemenangan 2-1 atas Mallorca, Los Blancos kembali melontarkan keluhan terhadap wasit Spanyol. Meski mencetak gol lewat Arda Güler dan Vinícius Jr., klub dikabarkan sangat kecewa karena 3 gol lainnya dianulir. Salah satunya milik Kylian Mbappé yang dianggap offside hanya beberapa sentimeter. Mereka mempertanyakan keakuratan tayangan dan keputusan wasit, apalagi tanpa teknologi pelacakan bola seperti di Piala Dunia. Gol Güler yang dianulir karena handball juga menuai perdebatan. Bola mengenai tangannya secara tidak sengaja usai pantulan, dan meski aturan membolehkan pembatalan, sebagian pihak menilai penerapannya kali ini terlalu ketat. Menurut AS, Real Madrid terus mengkritik CTA dan menyebut bahwa meskipun pimpinan lama telah diganti, hubungan dengan Jose Mara Enerquez Negreira yang sedang diselidiki karena dugaan suap dari Barcelona belum sepenuhnya terputus. Apa pendapat Anda? Apakah keputusan wasit memang layak dipertanyakan atau Real Madrid terlalu berlebihan? Tulis komentarmu.